Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Sudah siap untuk menikmati sarapan sorgawi? Sudah lapar untuk menikmati sarapan sorgawi? Yuk kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Kami penuh dengan sukacita karena di hati kami tidak mau menyimpan kemarahan. Bapa, inilah piring hati kami. Isi penuh dengan firman-Mu, kenyangkan kami. Karena kami ingin selalu disegarkan, dipenuhi dengan sukacita-Mu lewat firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku. Kita masih tetap belajar dari banyak perumpamaan yang tertulis di Alkitab. Hari ini firman Tuhan berjudul mata yang mengolok-olok. Apa sih artinya mengolok-olok? Mengolok-olok itu mengejek ya, dengan mengandung satu hinaan, begitu ya, merendahkan ya. Tetapi apakah benar ada mata yang bisa mengolok-olok? Biasanya kalau kata mengejek itu pasti dengan mulut ya, mengejek. Hai kamu begini, kamu begitu ya, seperti itu. Saya ingat di masa saya sekolah dulu, kadang-kadang ada teman-teman yang memanggil seseorang begitu ya, dengan satu sebutan yang menurut saya enggak bagus begitu ya. Menurut saya kurang bagus. Misalnya kurang sopan ya, misalnya apa ya, misalnya ada yang matanya jereng begitu ya, lalu dipanggilnya jereng begitu. Tapi di masa dulu ya, orang nggak ngerti kalau itu merupakan satu sikap yang disebut bullying ya. Teman saya ada yang jereng lalu dipanggil jereng, dia nengok loh. Ya, dia nengok dan dia tidak menjadi marah dengan dipanggil jereng, karena apa? Memang dia jereng. Tapi saya mau katakan itu satu sikap yang tidak bagus. Ya, saya nggak suka. Dan puji Tuhan karena mami saya selalu mengingatkan kita tidak boleh mengganti-ganti nama orang dengan sebutan ya, nama orang lain dengan sebutan yang buruk begitu. Kalau ada teman yang gendut panggil gendut, tidak boleh ya, seperti itu. Karena nama itu mempunyai arti yang bagus, orang tua memberi nama dengan arti yang bagus, kita tidak boleh ganti-ganti begitu ya, dengan ejekan. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Mata yang mengolok-olok. Mengolok-olok pasti bukan dengan mata, tetapi dengan mulut. Lalu apa maksud firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal. Ya, kita masih banyak belajar dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-17. Amsal pasal 30 ayat yang ke-17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ya, mata yang mengolok-olok ayah artinya apa? Ketika ayahmu, orang tuamu ya, mungkin menegur, menasehatimu, lalu bukankah tanpa sadar seringkali
Mungkin kamu gak berani jawab, mulut kamu diam, kamu gak jawab, mulut kamu tidak membantah, tetapi mata kamu itu berbicara betapa kamu jengkel sekali dinasehati. Mungkin kamu melotot, mungkin kamu buang dikatakannya buang muka, padahal bukan buang muka. Artinya mata kamu, ya muka wajah kamu menoleh ke sisi yang lain, dan mata kamu itu tidak mau menatap orang tua. Ya, atau mata kamu tuh dengan apa? Dengan penuh kemarahan, penuh sinis begitu ya, memandang begitu ke orang tuamu. Dengan perkataan dalam hati, mungkin arti tatapanmu kamu berkata, bawel, sebel ya, dengan penuh kebencian. Dan firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, mata yang mengolok-olok dan enggan mendengarkan ibu, mengolok-olok ayah, ya, lalu ibu, nasihat ibu juga tidak mau didengar, ya. Terus apa katanya? Akan dipatuk gagak lembah. Apakah benar? Mungkin ada di antara kamu saat ini, aku sering tuh melotot kepada papa ketika dinasehati. Aku sering tuh gak mau dengerin mama tegur aku. Suruh bikin PR, jangan main melulu, suruh mandi, sudah jam 4 sore misalnya. Mataku sering kali melotot kalau aku diomelin. Tapi sampai saat ini gak ada tuh burung gagak patuk mata aku. Ya, lalu katanya dimakan Raja Wali, dimakan anak Raja Wali. Enggak tuh. Saya mau katakan, hari ini Tuhan juga kembali mengajar kita melalui perumpamaan. Kamu tahu, burung gagak itu punya paru yang lancip panjang, ya. Parunya itu kita ingatkan, ya, bagaimana burung gagak membawa potongan-potongan daging buat Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Ya, bagaimana burung gagak itu bisa membawa daging? Karena memang burung gagak itu memakan apa? Memakan hewan lain. Ya, mematuk bangkai binatang, mematuk itu atau mencuri, ya. Burung gagak ini suka mencuri daging begitu. Ya. Patuknya itu panjang, dia bisa membawa potongan-potongan daging yang cukup besar. Dan kamu bayangin kalau mata kamu dipatuk oleh gagak, yang pasti buta. Artinya apa? Jika kamu ya mempunyai satu sikap yang tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati oleh orang tuamu, maka apa yang akan terjadi? Kamu seperti seorang anak yang akan bertumbuh berjalan di dalam kebutaan. Kegelapan artinya. Bukan artinya matanya benar-benar buta. Tidak. Artinya kamu tidak akan memiliki terang di dalam hidup kamu. Kamu akan menjadi tersesat di dalam hidup kamu. Ya. Bayangin orang kalau buta jalan. Gak bisa lihat apa-apa. Kamu tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Dan katanya, ya, dimakan anak Raja Wali. Artinya apa? Mengalami kebinasaan. Jadi anak-anakku, siapapun engkau, berapapun usiamu, termasuk saya, setiap kita yang masih hidup, kita perlu dinasehati, kita perlu mendengarkan teguran, ya, kita perlu memperhatikan setiap nasihat. Baik itu lewat firman Tuhan, baik itu lewat saudaramu, ya, baik itu mungkin lewat sahabatmu. Tuhan ingin kita belajar mempunyai rasa hormat kepada orang tua, kepada orang yang menasehati kita, orang yang menegur kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita masih bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya.
sehingga kita tidak mengalami kematian rohani. Sehingga engkau anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh keluarga besar SKBB, siswa-siswi SKBB, engkau akan bertumbuh menjadi anak-anak yang berjalan di dalam terang, yang tidak akan salah jalan, yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, yang bisa melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang salah, yang tidak tersesat di dalam perjalanan hidupnya. Mari, jangan memiliki mata yang mengolok-olok ayah. Jangan enggan mendengar nasihat ibumu. Milikilah hati yang mau dinasehati. Hati yang mau ditegur apabila melakukan perbuatan yang salah. Karena Tuhan katakan, setiap anak yang menghormati ayah ibunya, orang tuanya, hidupnya, umurnya akan panjang dan hidupnya akan berbahagia. Dan saya percaya setiap kita ingin hidup berbahagia dan umur panjang. Oleh sebab itu nasihat saya juga untuk setiap orang tua. Jangan segan-segan untuk menegur bila anakmu salah. Jangan segan-segan untuk menasehati bila anakmu memang harus dinasehati. Ya, kalau mereka melawan, mereka melotot, mereka punya sikap kurang ajar, tetap tegur dengan kata-kata yang baik, bukan dengan sumpah serapah. Bawa di dalam doa setiap anak-anakmu. Karena kalau engkau tidak lakukan itu, engkau sama membiarkan mata kehidupan anak-anakmu dipatuk oleh gagak yang berbicara tentang apa? Kegelapan, roh jahat, dosa. Kita tidak mau memiliki anak-anak yang hidupnya gelap, yang hidupnya salah jalan. Kita mau setelah membesarkan anak-anak dan ketika mereka dewasa, mereka menjadi orang-orang yang berjalan di dalam terang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau Tuhan menjadi anak-anak yang matanya buta, karena kami tidak mau ditegur dan dinasehati. Kami tidak mau Tuhan hidup kami menjadi mati rohani, karena kami tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Ampuni Tuhan, kalau ada anak-anak di sini yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, seringkali dengan matanya melotot, dengan mata kemarahan, dengan mata yang merendahkan, ketika dinasehati oleh orang tua mereka, oleh ibu mereka, atau oleh siapapun Tuhan. Mari Bapa, hamba berdoa, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh Tuhan menegur mereka, boleh memperbaiki, mengubah mereka. Ampuni ya Bapa, ampuni ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bagi para orang tua Tuhan, kami mau juga bertobat. Kami mau tidak segan-segan. Kami tidak mau malas menasihati, menegur anak-anak kami. Karena kami ingin anak-anak kami mempunyai hidup yang terang, berjalan di dalam terang, bukan berjalan di dalam kebutaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, kita mau jaga. Jangan sampai mata kita dipatuk oleh gagak lembah. Dan kita menjadi mangsa dari anak Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati.